Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Ini adalah kisah hidup tentang Hanagaki Takemichi dari waktu ke waktu. Dalam anime Tokyo Revenger, Takemichi merupakan peran utama yang cukup berbeda dari serial action yang lainnya, di mana biasanya tokoh utama dari sebuah anime adalah sosok yang sangat kuat. Di Tokyo Revenger ini, Takemichi diposisikan sebagai pahlawan yang lemah. Ken Wakui sengaja menggambarkan dirinya sendiri pada karakter Takemichi ini. Meskipun Takemichi sangat lemah dalam bertarung, tapi dia memiliki tekad yang kuat untuk melindungi semua teman-temannya. Takemichi juga sangat hebat dalam pertahanan diri. Takemichi mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tidak peduli seberapa banyak dia dihajar oleh lawannya, Takemichi selalu menang dan dapat bertahan dalam kondisi tersebut. Pada awal cerita, Takemichi hanyalah sosok pria berusia 26 tahun yang menjalani kehidupannya sebagai pecundang. Pecundang dalam pekerjaan, percintaan, dan bahkan dalam segala hal. Dalam sebuah tayangan berita di televisi, Takemichi mendapati satu-satunya wanita yang pernah dia cintai semasa hidupnya mati dalam sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh konflik antar geng. Geng itu dikenal dengan geng Tokyo Manji. Di masa depan, geng Toman adalah geng yang kuat di Tokyo dan selalu terlibat dalam banyak kegiatan kriminal. Kemudian dalam perjalanannya menuju stasiun kereta api, Takemichi masih memikirkan tentang wanita yang dia cintai tersebut. Wanita itu adalah Tachibana Hinata. Takemichi masih tidak menyangka bahwa Hina akan mati dalam keadaan yang tragis seperti itu. Dan karena terlalu tenggelam dalam pikirannya tentang Hina, Takemichi tidak sadar dirinya juga sedang terancam dan ada seseorang yang dengan sengaja ingin mencelakai Takemichi. Orang itu adalah Akun bekas temannya sendiri semasa SMP di 12 tahun yang lalu. Akun mendorong Takemichi dari belakang hingga membuat Takemichi terjatuh di rel kereta api yang saat itu sedang melintas. Pada situasi yang mendekati kematiannya, secara tidak sengaja Takemichi mendapatkan kekuatan lompatan waktu. Sampai di sini Takemichi masih belum menyadari tentang kekuatannya tersebut. Takemichi tiba-tiba saja sadar dalam kondisi dia yang berada di 12 tahun yang lalu. Saat itu Takemichi masih pelajar SMP. Dalam lini masa ini, perlahan Takemichi mulai menyadari bahwa dia berada di masa lalu. Takemichi bertemu dengan teman-temannya dulu yang bernama Akun, Takuya, Makoto, dan Yamagishi. Saat mereka berhadapan dengan Kiyomasa, disitulah Takemichi mengingat bahwa dia pernah mengalami situasi ini, di mana mereka harus babak belur dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa dan kawan-kawannya. Takemichi juga memastikan apakah dia benar-benar telah kembali ke masa lalu dengan berkunjung ke rumah Hina. Dan benar saja, ternyata Hina masih hidup pada masa itu. Kemudian Takemichi juga secara tidak sengaja bertemu dengan adiknya Hina yang bernama Naoto. Saat itulah Takemichi berpesan pada Naoto kecil agar dia selalu melindungi kakaknya tersebut. Dalam ketidaksengajaan itu, Takemichi dan Naoto berjabat tangan, sehingga sesuatu terjadi dan Takemichi kembali lagi ke masa depan. Akhirnya telah dikonfirmasi, Takemichi memang dapat melakukan lompatan waktu dalam rentan waktu 12 tahun sebelumnya, dan kembali ke masa depan dalam waktu yang sama pula. Setelah mengetahui kekuatannya tersebut, Takemichi pun memutuskan untuk menyelamatkan Hina dari kematiannya. Dalam perjalanan waktunya, Takemichi mendapatkan informasi dari Naoto bahwa yang bertanggung jawab atas kematian Hina adalah geng Tokyo Manji. Untuk itu, Takemichi kembali lagi ke masa lalu dan harus melalui berbagai rintangan yang berat. Lalu untuk mencapai bertemu dengan ketua dari geng Toman yang bernama Maiki, Takemichi harus berhadapan terlebih dahulu dengan Kiyomasa. Meskipun Takemichi harus berakhir dengan babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa itu. Disinilah tekad Takemichi yang kuat mulai diperlihatkan. Takemichi tetap bertahan dan bangkit kembali meskipun dia sudah tidak bisa melawannya lagi. Namun usahanya tersebut tidaklah sia-sia. Akhirnya perjuangan itu mengundang perhatian dari ketua geng Toman itu sendiri. Maiki tertarik dengan kegigihan Takemichi dan menawarkan pertemanan kepadanya. Maiki sendiri tertarik dengan Takemichi karena kegigihannya dan sifat pantang menyerahnya itu terlihat mirip dengan mendiang kakaknya yang bernama Shinichiro. Dan setelah Takemichi mengenal lebih jauh tentang Maiki, ternyata Maiki bukanlah orang yang jahat seperti yang Naoto ceritakan di masa depan. Dari situlah Takemichi menyadari ternyata penyebabnya bukanlah Maiki, tapi dipicu oleh sesuatu yang lain.
Kemudian Takemichi mulai mendapat perhatian Maiki saat insiden Mobius dan Toman, di mana Takemichi berusaha dengan keras untuk menyelamatkan Draken dari kematiannya setelah ditusuk oleh Kiyomasa. Saat itu Takemichi mendapat informasi dari Naoto. Kemungkinan besar Maiki berubah menjadi jahat karena kehilangan orang terdekatnya yaitu Draken. Dengan begitu Takemichi harus menyelamatkan Draken apapun caranya agar Maiki tidak berubah menjadi jahat. Draken berhasil diselamatkan. Namun saat Takemichi kembali ke masa depan, ternyata Hina tetap mati dalam kondisi yang sama. Takemichi mendapati kematian Hina yang ditabrak truk dari belakang saat Hina sedang duduk di dalam mobilnya. Namun sesuatu yang mengejutkan Takemichi adalah pelaku yang membunuh Hina saat itu adalah akun temannya sendiri. Sebelum itu Takemichi mengetahui bahwa akun berada di bawah kendali seseorang, yaitu Kisaki Teta. Dalam situasi yang sangat menyakitkan itu, di mana Hina harus mati di tangan temannya sendiri, dan akun pun juga harus mati saat itu juga, hingga daftar orang yang harus Takemichi selamatkan pun bertambah. Selain Hina, Takemichi juga bertekad untuk menyelamatkan Draken dan akun. Meskipun Takemichi lemah dalam bertarung, namun Takemichi memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya. Takemichi akan melakukan apapun untuk menyelamatkan semuanya. Sementara itu, ternyata ada dalang di balik semua kejadian itu, yaitu Kisaki Teta. Kemudian untuk mencegah agar Toman tidak menjadi geng yang jahat, Takemichi menaikkan level misinya. Kali ini tidak hanya untuk bergabung dengan geng Toman, tapi Takemichi juga memutuskan dia harus menjadi pemimpin dari geng Toman itu sendiri. Lalu dalam usahanya tersebut, Takemichi memang berhasil menjadi anggota resmi dari geng Toman dan bergabung di divisi kedua di bawah kepemimpinan Mitsuya. Namun ternyata Kisaki Teta telah mengambil langkah lebih awal. Kisaki berhasil memanipulasi Maiki dan diangkat Maiki menjadi kapten divisi ketiga. Tentunya hal itu adalah suatu pukulan keras untuk Takemichi karena orang yang telah menjadi dalang penyebab kematian Hina telah berada di geng yang sama dengannya. Namun Takemichi bersyukur dia sudah lebih dekat dengan Kisaki. Setelah melakukan pertarungan melawan Mobius, kini Takemichi dan Toman kembali harus berhadapan dengan geng lain yang bernama Valhalla. Takemichi juga mengetahui dalam pertarungan tersebut Maiki akan membunuh Kazutora, di mana Kazutora sebelumnya adalah anggota pendiri Toman dan kini malah bergabung dengan geng Valhalla. Pembunuhan itu diketahui Takemichi karena dipicu oleh tindakan Kazutora yang telah membunuh Baji Keisuke dalam pertarungan itu. Hal itu menyebabkan Maiki tenggelam dalam emosinya dan situasinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan Kisaki. Kemudian untuk menghentikan kemungkinan terburuk itu terjadi, Takemichi kembali berusaha dengan keras mencegah agar Baji tidak mati. Namun takdir berkata lain, seberapa kuat pun Takemichi mencoba, Baji tetap menemui ajalnya. Tapi Takemichi berhasil mencegah Maiki untuk membunuh Kazutora saat itu. Salah satu yang Takemichi tidak bisa rubah adalah kematian yang terjadi di masa lalu. Ini merupakan kematian pertama yang membuat Takemichi merasa gagal. Namun meskipun begitu, Takemichi telah berhasil mencegah Maiki melakukan pembunuhan. Dari insiden berdarah itu, akhirnya Takemichi diangkat menjadi kapten divisi 1 Toman. Setelah merasa berhasil merubah masa lalu, Takemichi pun memutuskan untuk kembali lagi ke masa depan demi memastikan apakah masa depan telah berubah menjadi lebih baik dan yang pastinya apakah Takemichi berhasil mencegah kematian Hina. Saat kembali ke masa depan, penampilan Takemichi berubah drastis. Dari kehidupan sebelumnya yang berantakan, di masa ini Takemichi telah menjadi seorang bos yang kaya dan tinggal di apartemen yang mewah. Takemichi juga telah menjadi salah satu petinggi Toman saat itu. Pada awalnya, Takemichi melihat semua berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan. Namun Takemichi kembali bertemu dengan Kisaki. Kisaki di masa depan pun ternyata tetap tidak berubah. Kisaki malah semakin menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak segan-segan untuk membunuh Chipuyu dan Takemichi. Beruntung saat itu Takemichi masih sempat diselamatkan oleh Kazutora. Ternyata di masa ini, Kazutora telah berubah menjadi sosok yang lebih baik. Namun faktanya tidak berhenti di situ. Takemichi juga harus ditahan oleh polisi atas dugaan pembunuhan Tachibana Hinata. Tentunya dari sekian banyak perjalanan waktunya, Takemichi merasa sangat frustasi saat mengetahui bahwa dirinya telah membunuh Hina dengan tangannya sendiri. Takemichi tidak sadar bahwa dirinya telah dimanipulasi oleh Kisaki. Sekuat apapun tekad yang Takemichi miliki, dia tetaplah manusia biasa. Takemichi sangat putus asa dan sempat menyerah dalam perjuangannya.
Takemichi tidak ingin kembali lagi ke masa lalu karena hatinya telah hancur ketika mengetahui wanita yang ingin dia selamatkan selama ini malah mati di tangannya sendiri. Namun setelah ditenangkan oleh Naoto, Takemichi mendapatkan semangatnya kembali dan Takemichi pun kembali lagi ke masa lalu. Tapi tentu saja perjuangannya saat ini semakin berat. Takemichi juga harus terlibat dengan geng Black Dragon. Meskipun Takemichi tidak melibatkan Toman dalam pertarungannya, Takemichi harus mengesampingkan kebenciannya terhadap Kisaki. Pertarungan melawan Black Dragon ini dipicu karena Takemichi ingin menghentikan Hakai, wakil kapten divisi kedua Toman, agar tidak membunuh bos Black Dragon yang bernama Taiju Shiba. Lagi-lagi muncul daftar orang baru yang harus Takemichi selamatkan. Dan untuk mengalahkan bos Black Dragon itu, Takemichi harus bekerja sama dengan Kisaki. Karena para petinggi Toman yang lainnya termasuk Maiki tidak ingin terlibat dalam konflik itu. Mereka terikat dalam perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tibalah di pertarungan. Takemichi melawan Black Dragon. Dalam pertarungan itu ternyata Takemichi lagi-lagi telah dimanipulasi oleh Kisaki. Kisaki sengaja menawarkan kerjasamanya hanya untuk mengkhianati Takemichi dan membuatnya terlibat dalam pertarungan itu sendirian saja. Namun beberapa saat kemudian, Mitsuya dan Chikuyu muncul untuk membantunya. Pada awalnya pertarungan itu terlihat seimbang, tapi Black Dragon melakukan pertarungan yang kotor. Mitsuya harus tumbang karena Inui yang merupakan anggota Black Dragon telah menyerangnya dari belakang dengan senjata. Dalam situasi yang buruk itu, Takemichi pun kembali harus berjuang sendiri dengan sekuat tenaga. Takemichi pun berhadapan dengan Taiju Shiba, bos dari Black Dragon itu. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh itu telah membuat Takemichi semakin babak belur. Namun tidak peduli berapa kali pun Takemichi dihajar, dia tetap bangkit dan melawan Taiju sendirian. Sesaat Takemichi telah kehilangan harapannya untuk mengalahkan Black Dragon. Hingga keajaiban pun terjadi. Bukan Takemichi yang menjadi lebih kuat, tapi Maiki lah yang datang ke tempat itu untuk membantunya. Meskipun Takemichi babak belur, dan kemenangan mereka dikarenakan bantuan dari Maiki dan Draken, tapi Takemichi lah MVP-nya dalam pertarungan itu. Oh iya, Takemichi juga telah putus dengan Hina di masa ini atas permintaan ayah Hina. Karena status Takemichi yang sebagai berandalan, demi tidak ingin melibatkan Hina dalam dunia tersebut, Takemichi pun memilih untuk menuruti permintaan ayah Hina tersebut. Namun setelah pertarungannya dengan Black Dragon, Takemichi pergi menemui Hina kembali. Dan cinta tetap tidak bisa dibohongi, Takemichi meminta Hina untuk kembali bersamanya lagi. Lalu mereka pun balikan. Kemudian setelah insiden Natal, Toman melawan Black Dragon. Ada beberapa fakta yang terjadi. Salah satunya adalah dikeluarkannya Kisaki dari geng Toman karena keterlibatannya dalam konflik tersebut. Dan juga bergabungnya Black Dragon dalam divisi 1 Toman di bawah kepemimpinan Takemichi. Tentunya hal itu merupakan pencapaian besar untuk Takemichi. Dan dia pun merasa telah melaksanakan misinya dengan baik. Untuk itu, Takemichi kembali ke masa depan guna memastikan perubahan yang terjadi di masa depan. Apakah Hina berhasil diselamatkan atau tidak? Namun ternyata Takemichi malah mendapati kematian atas semua para petinggi Toman. Dan kematian itu disebabkan oleh Maiki. Takemichi tidak percaya bahwa Maiki tega membunuh semua teman-temannya. Hingga Takemichi pun memutuskan untuk menemui Maiki langsung dan memastikan kebenarannya itu sendiri. Namun saat Takemichi bertemu dengan Maiki, Maiki mengakui bahwa dia memang pelaku dari semua pembunuhan itu. Dan bahkan Maiki meminta Takemichi untuk membunuhnya juga. Jika Takemichi tidak melakukannya, maka Takemichi lah yang akan dibunuh oleh Maiki. Hingga kematian Maiki pun tetap terjadi, bukan karena Takemichi yang membunuhnya, melainkan Naoto yang telah menembak Maiki saat itu. Naoto tidak ada maksud untuk membunuh Maiki, tapi karena Naoto melihat Takemichi terancam, Naoto pun langsung menembak Maiki saat itu. Dari kematian Maiki tersebut, Takemichi semakin bertekad untuk menyelamatkan semuanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Takemichi harus berusaha dengan keras untuk menjadi orang nomor 1 di Toman. Kemudian Takemichi kembali lagi ke masa lalu dan berlatih untuk memperkuat dirinya. Berharap semuanya akan baik-baik saja setelah Kisaki dikeluarkan dari Toman. Ternyata Kisaki bergabung dengan geng yang lain, yaitu Tenjiku. Dalam art Tenjiku inilah terjadi banyak penderitaan dan beberapa hal yang menyakitkan telah terungkap. Dalam rencananya untuk memenangkan pertarungan, Kisaki dengan tangannya sendiri tega membunuh Emma, satu-satunya saudara Maiki yang tersisa. Saat itu terjadi, sayangnya Takemichi tidak bisa menyelamatkan Emma. Padahal Takemichi tahu bahwa Kisaki dan Hanma dari kejauhan akan menyerang Emma.
Duka yang mendalam pun kembali dirasakan oleh Maiki. Tidak hanya Shinichiro dan Baji Keisuke, kini Emma pun juga harus pergi meninggalkannya. Takemichi menyadari hal itu akan membuat Maiki semakin tenggelam dalam kegelapannya. Kemudian tibalah hari pertarungan antara Toman dan Tenjiku. Namun karena Maiki dan Draken sangat bersedih atas kematian Emma, mereka tidak bisa memimpin geng Toman dalam pertarungan melawan Tenjiku. Pada awalnya para anggota Toman menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertarungannya. Tapi Takemichi tidak kehilangan semangatnya saat itu. Demi menyelamatkan semuanya dan demi mengalahkan Kisaki, Takemichi tetap melanjutkan pertarungan itu meskipun hanya dia sendirian. Tidak peduli rintangan apa yang akan dia hadapi, Takemichi tetap akan mengalahkan Kisaki untuk mengakhiri rantai kematian ini. Namun dari semangat dan tekad yang kuat tersebut, akhirnya Takemichi mendapat dukungan dari para petinggi Toman dan anggota yang lainnya untuk memimpin Toman dalam pertarungan melawan Tenjiku. Ini adalah pertama kalinya Takemichi memimpin pertarungan dan mengambil alih geng Toman. Meskipun mereka kalah dalam segi jumlah, tapi tidak sedikit pun melunturkan semangat yang Takemichi miliki. Pertarungan itu tidak berjalan dengan lancar seperti yang mereka harapkan. Takemichi sadar bahwa dia tidak bisa mengharapkan Maiki dan Draken untuk bertarung bersama mereka. Takemichi tetap yakin bahwa dia akan mengalahkan Kisaki di sini. Bukan tentang ingin mengalahkan Tenjiku, tapi ingin mengalahkan Kisaki. Namun untuk mencapai Kisaki, Takemichi tetap harus mengalahkan Tenjiku terlebih dahulu. Dalam situasi itu, Takemichi pun harus berhadapan dengan Kakucho, teman masa kecilnya sendiri. Dan bahkan dia juga harus berhadapan dengan pemimpin terkuat Tenjiku, yaitu Kurokawa Izana. Tidak sama seperti saat Takemichi melawan Black Dragon, kini Takemichi juga memiliki dukungan terkuat dari kapten divisi lainnya. Namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar, semuanya pun juga harus tumbang saat itu juga. Tapi hal itu tidak berlaku pada Takemichi. Takemichi tetap berdiri dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli berapa kali pun Takemichi ditumbangkan, dia tetap bangkit dan masih melawan dengan sekuat tenaganya. Takemichi yakin selama ada dia di sini, maka Toman tidak akan kalah. Hingga perjuangan itu pun tidak sia-sia. Takemichi berhasil membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Mereka kagum dengan semangat pantang menyerah yang Takemichi miliki. Sampailah dalam titik puncaknya, akhirnya Maiki dan Draken datang ke pertarungan itu. Dalam keadaannya yang masih berduka atas kematian Emma, Maiki tetap datang ke pertarungan itu setelah mengetahui berbagai perjuangan yang telah Takemichi lakukan. Maiki dan Draken mengetahui bahwa Takemichi berasal dari masa depan. Dan melihat semua perjuangan yang telah Takemichi berikan untuk melindungi semuanya, Maiki merasa harus melakukan sesuatu untuk Takemichi. Maiki pun terlibat dalam pertarungan itu dan berhasil mengalahkan Kurokawa Izana, meskipun Izana mati dalam insiden itu karena terbunuh oleh Kisaki. Dari sinilah akhirnya Takemichi memiliki kesempatan untuk mengakhiri Kisaki. Kisaki yang telah kehilangan harapannya atas kematian Izana merasa putus asa karena setiap usahanya untuk menjadi orang terkuat di Tokyo akhirnya melarikan diri bersama Hanma. Namun Takemichi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Takemichi pun mengejar Kisaki dengan bantuan Draken. Dalam pengejarannya tersebut, akhirnya Takemichi berhasil mendapatkan Kisaki. Di pertarungannya melawan Kisaki, Takemichi mendapat kekuatannya yang baru. Secara tidak sengaja, Takemichi mendapat penglihatan masa depan yang terjadi antara Kisaki dan Hina. Dari situlah akhirnya Takemichi menyadari bahwa semua pemicu dalam setiap kematian berulang itu adalah karena urusan percintaan, di mana Kisaki yang melakukan semua rencananya selama ini hanya demi untuk mendapatkan cinta Hina. Namun meskipun Kisaki telah menjadi orang nomor satu di Tokyo, Kisaki tetap harus menerima kenyataan pahit karena Hina tidak menerima cintanya. Hina tetap menyukai Takemichi, dan hal itulah yang memicu Kisaki untuk membunuh Hina. Kemudian dalam pertarungannya dengan Kisaki, Kisaki memutuskan untuk melarikan diri. Namun dalam pelarian tersebut, Kisaki pun harus berakhir mati karena ditabrak oleh truk. Kematian Kisaki tersebut menjadi akhir dari perjuangan Takemichi selama ini. Misinya telah selesai untuk menyingkirkan Kisaki, dan itu menandakan masa depan pastinya akan menjadi lebih baik. Setelah konflik itu pun Maiki memutuskan untuk membubarkan Toman dan menjaga masa depan Takemichi dan yang lainnya agar dapat hidup dengan bahagia. Kemudian Takemichi pun juga memutuskan untuk kembali ke masa depan demi menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Memang benar semuanya berhasil diselamatkan termasuk Hina.
Namun ternyata masih ada sesuatu yang memberatkan hatinya. Takemichi tidak menemukan Maiki di masa depan. Semuanya tampak bahagia, tapi tidak bagi Takemichi. Takemichi merasakan pasti ada sesuatu yang terjadi pada Maiki. Dan benar saja, ternyata Maiki semakin tenggelam dalam kegelapannya. Takemichi kembali mendapatkan berita dari televisi yang menunjukkan sosok Maiki yang memimpin sebuah geng jahat yang bernama Bonten. Masa depan yang diharapkan akan menjadi lebih baik, lagi-lagi harus berjalan tidak seperti yang Takemichi inginkan. Dan demi menyelamatkan Maiki dari kegelapan hatinya, Takemichi pun memutuskan untuk kembali lagi ke masa lalu. Namun saat itu lompatan waktu tidak terjadi, karena Naoto yang selama ini menjadi pemicu untuk Takemichi melakukan lompatan waktu, tidak memiliki tujuannya lagi untuk melakukan itu. Hina telah selamat, jadi tidak ada alasan yang kuat baginya untuk merubah masa lalu lagi. Takemichi pun lagi-lagi harus tenggelam dalam kesedihannya, tapi Takemichi yang memiliki sifat pantang menyerah tetap mencari cara yang lain untuk menyelamatkan Maiki. Tidak peduli meskipun dia dalam waktu dekat akan menikah dengan Hina, Takemichi tetap mencari Maiki yang ada di masa depan. Padahal Takemichi tahu bahwa Maiki yang sekarang telah berubah menjadi jahat dan bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Tapi Takemichi tetap bersikeras untuk menemui Maiki. Dalam usaha pencariannya tersebut, Takemichi harus melalui berbagai rintangan kembali. Tidak hanya satu atau dua orang yang memukul Takemichi saat itu, hingga Takemichi pun berhasil menemui Maiki. Namun sayang, Maiki benar-benar telah berubah, dan Takemichi pun harus menerima tembakan di dadanya yang dilakukan Maiki tanpa peduli bahwa Takemichi itu adalah temannya. Dan setelah menembak Takemichi, Maiki malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung yang tinggi. Tapi di saat yang tepat, Takemichi masih bisa bergerak dan menyelamatkan Maiki. Takemichi berhasil memegang tangan Maiki, dan tanpa disadari, secara kebetulan Takemichi dan Maiki berjabat tangan, dan terjadilah lompatan waktu saat itu. Pada lompatan waktunya kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana Takemichi hanya bisa kembali ke 10 tahun yang lalu saja, dan pemicunya kali ini adalah Maiki. Di masa lalu Takemichi telah beranjak ke SMA, dan penampilannya pun juga berubah menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Lalu pada masa ini, Takemichi mendapati informasi tentang Maiki yang telah berubah sejak Toman dibubarkan. Maiki mendirikan geng yang baru yang bernama Kantomanji, dan terdapat dua geng lainnya yang sama kuatnya dengan Maiki, yaitu geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman. Ketiga geng ini akan bertarung untuk menjadi geng terkuat yang menguasai Tokyo. Era ini disebut dengan era Tiga Dewa. Kemudian dalam misinya untuk menyelamatkan Maiki, Takemichi mencoba untuk menemui semua anggota Toman yang lainnya. Namun karena mengetahui bahwa mereka telah menjalani kehidupan dengan baik, Takemichi pun tidak ingin melibatkan mereka dalam rencananya, dan Takemichi akan melakukannya sendiri saja. Hingga Takemichi menemui Draken, dan Draken juga telah memberitahu tentang Maiki, bahwa Maiki yang sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Maiki telah berubah menjadi jahat dan tidak segan-segan untuk membunuh sekarang. Kemudian dalam kurun waktu tersebut, secara kebetulan Takemichi bertemu dengan geng Rokuhara Tandai dan juga Brahman. Setelah mengetahui sepak terjang Takemichi, kedua geng tersebut memperebutkan Takemichi untuk bergabung dalam geng mereka. Selain Takemichi yang memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah, Takemichi juga telah menjadi pemimpin dari geng Black Dragon generasi ke-11. Selain itu, Takemichi juga sangat mirip dengan Shinichiro. Takemichi mampu menggerakkan orang-orang terkuat untuk bertarung demi dirinya. Berdasarkan fakta itulah Takemichi diakui oleh geng Rokuhara Tandai dan juga Brahman. Takemichi juga dipercaya dapat mengalahkan Maiki dengan kemampuannya. Kemudian melihat Draken yang telah bergabung dengan Brahman, dan mereka juga memiliki tujuan yang sama. Akhirnya Takemichi pun juga menerima tawarannya untuk bergabung ke dalam geng Brahman tersebut. Tanpa Takemichi sadari, ternyata pemimpin dari geng Brahman tersebut adalah seorang wanita yang bernama Kawaragi Senju. Bahkan meskipun Takemichi itu lemah dalam hal baku hantam, Takemichi memiliki pesonanya sendiri dalam memikat hati perempuan. Senju terlihat tertarik dengan Takemichi, dan mereka pun menjalin hubungan mereka setelah Takemichi bergabung ke Brahman. Tanpa memikirkan Hina, Takemichi memilih untuk mendekatkan dirinya dengan Senju, karena Takemichi yakin Senju adalah kunci dari setiap perubahan Maiki di masa depan hingga terbentuknya geng Bonten. Lalu di art terakhir ini, Takemichi juga telah menyadari tentang kekuatan barunya yang bisa melihat masa depan.
Dengan kemampuan tersebut, Takemichi berhasil menggagalkan kematian Kawaragi Senju. Dan tentunya hal itu juga akan sangat berpengaruh di kehidupannya di masa depan. Pada dasarnya dari semua cerita ini, Takemichi hanyalah melakukan kejadian yang berulang. Dan banyak yang berharap Takemichi akan menjadi pria yang kuat. Namun sampai saat ini, Takemichi masih lemah dalam berbaku hantam. Di arc terakhir ini, diharapkan Ken Wakui akan menyajikan pertarungan dan ending yang epik untuk menutup cerita Tokyo Revenger ini. Jadi inilah kisah hidup Takemichi sepanjang waktu hingga sekarang. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Dukungan dari kalian akan menjadi penyemangat Bang Obe untuk membuat konten-konten selanjutnya.